saya akan tetap tegak lurus sesuai arahan Ibu Ketua Umum. Terima kasih. Saya juga sudah menjelaskan kronologi dari A sampai Z terkait pertemuan kemarin. Dan sekali lagi, saya sebagai kader PDI Perjuangan, saya akan tetap tegak lurus sesuai arahan Ibu Ketua Umum. Terima kasih. Saya juga masih percaya kok. Percaya Gibran tidak akan lah, yaitu menjadi pengkhianat. Dan bahkan di sini Gibran menyampaikan akan tegak lurus kepada Ketua Umum Ibu Megawati. Nah pasti yang kemarin pasti akan membuat kaget ya, ketika Gibran di situ menjamu Pak Prabowo. Ya memang sih, gaya Gibran ini seperti Presiden Joko Widodo, selalu merangkul lawan-lawan politiknya, selalu merangkul setiap yang beda pendapat dengan Gibran. Itulah yang keren dari Gibran dan bahkan juga Presiden Joko Widodo. Bahkan kita ketahui Presiden Joko Widodo pada waktu itu di periode keduanya juga bahkan merangkul rival terberatnya, yaitu Prabowo Subianto. Bahkan saat ini juga menjadi koalisi dari pemerintahan dan bahkan dijadikan menteri. Nah bayangkan, rival di 2014 dan 2019, tetapi saat ini bisa bersatu. Nah Gibran juga seperti itu. Gibran itu secara tidak langsung meniru gaya politik dari Presiden Joko Widodo, yaitu merangkul semuanya, merangkul lawan-lawan politiknya dan semuanya. Menurut Gibran itu bukan lawan, tetapi sahabat, tetapi teman. Ya seperti Gibran dan Pak Prabowo, dan Gibran seperti Ganjar dan bahkan juga Anies Baswedan. Bahkan juga diketahui Gibran bahkan pernah menyebut kalau nggak salah, Gibran itu adalah fans berat dari Anies Baswedan. Ya tetapi itu memang gaya politik Gibran Raka Buming Raka. Walaupun sih pendukung Gibran juga tahu lah itu merupakan sindiran atau apalah. Nah di sini juga bahkan ditanggapi oleh Paltiwes, gaya berpolitik Gibran ini sangat mirip Jokowi. Jokowi bukan sekali dua kali menghadapi situasi seperti Gibran ini. Terus ada yang bilang kalau yang deklarasi kemarin itu cuma kader Gerindra. Kalian terjebak dengan gaya politik Gibran. Nah memang sih, ini bahkan masih lumayan jauh ya, pemilu 2024. Tetapi gaya-gaya seperti ini memang pasti akan dilakukan lah. Yaitu tiba-tiba ada kader PDIP dukung Prabowo, dukung Anies Baswedan, itu pasti akan terjadi lah. Tetapi kita harus cerdas lah dalam melihat berita, dalam membaca berita yang hati-hati. Karena itu bisa jadi yaitu permainan dari pendukung-pendukung capres-capres. Apalagi survei juga seperti itu. Bahkan dari survei hasilnya bahkan juga beda-beda sih. Yaitu ada yang memenangkan Pak Prabowo, ada yang memenangkan Ganjar. Beda-beda, makanya kita harus teliti dalam melihat berita. Lihatlah sumber beritanya. Apalagi besok telah mendekati pemilu pasti akan ada berita-berita yang tidak jelas lah. Nah bahkan di sini juga banyak yang terpancing sih. Bahkan di sini F.E. Krudi sebut pengkhianat PDIP dilaknat Tuhan. Gibran yang berkhianat siapa? Ini bisa jadi terkait dengan pertemuan Gibran dan Pak Prabowo kemarin. Ya bisa jadi. Tetapi di sini dijelaskan Gibran akan tegak lurus kepada ketum partai. Nah akhirnya semua terjawab kan di sini, akhirnya clear juga kan. Memang gaya politik Gibran itu selalu merangkul lawan-lawannya. Lawan-lawan bahkan dijadikan teman sama Gibran. Bahkan juga Gibran kedapatan bertemu dengan Rocky Gerung yang notabene selalu mengkritik bapaknya. Itu menurut saya sungguh keren sekali. Dan masyarakat akhirnya bisa adem lah melihat elit-elit politik, melihat tokoh-tokoh politik berdampingan, berpelukan. Menurut saya sangat keren sekali yang dilakukan oleh Gibran ini. Nah bahkan kader PDIP yang juga wali kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, merespon pidato Ketua DPC PDIP Solo F.E. Hadi Rudiatmo yang menyebut pengkhianat PDIP akan dilaknat Tuhan. Yang berkhianat itu siapa? Lah emangnya saya mendukung salah satu capres? Kan enggak.
ujar Gibran saat dimintai tanggapan soal pidato Rudi saat di Blitar pada 20 Mei 2023 siang. Bahkan di sini juga ada pengamat, yaitu pengamat nilai aksi Gibran jamu Prabowo cermin politik Jokowi. Nah, bahkan dari sini pengamat politik Deddy Kurniasyah menilai langkah Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengumpulkan sukarelawan dan bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Angkringan Omah Semar 19 Mei mencerminkan arah politik ayahnya, Presiden Jokowi. Gibran dalam kesempatan itu menjamu Prabowo yang kini berstatus calon presiden. Dari Gerindra, selain itu, relawan Gibran juga menyatakan mendukung Prabowo sebagai capres. Usai rangkaian peristiwa itu, Gibran lantas dipanggil DPP PDIP, partai yang menaunginya dan sudah mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres. Memang sih kalau di sini tidak salah sih, yaitu relawan Gibran menyatakan mendukung Prabowo sebagai capres. Ya benar, mendukung capres, tapi bukan pilihan loh ya, bukan pilihan capres, tetapi hanya mendukung. Di sini juga benar, dan bahkan kemarin juga Gibran Rakabuming Raka menjamu Pak Prabowo ini sebagai Menteri Pertahanan, yaitu menteri dari bapaknya Presiden Joko Widodo. Jadi tidak salah lah, Menteri Pertahanan datang ke Solo dijamu oleh Gibran. Menurut saya juga tidak salah. Dan yang ini yaitu Gibran juga menegaskan, Gibran usai dipanggil PDIP, saya tegak lurus arahan Ketua Umum. Ya memang, apalagi juga kader PDIP memang harus tegak lurus lah. Wali Kota Solo sekaligus kader PDIP Gibran Rakabuming Raka memenuhi panggilan DPP PDIP usai menemani Ketum Partai Gerindra Prabowo bertemu relawan di Solo. Gibran menyatakan tegak lurus dengan arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Hari ini saya sudah dapat banyak sekali masukan dan nasihat, kata Gibran. Gibran menghadap Sekjen PDIP Hasto dan Ketua Mahkamah Partai Komarudin. Gibran sudah menjelaskan perihal menemani Prabowo bertemu relawan di Solo. Saya juga sudah menjelaskan kronologi terkait pertemuan kemarin. Sebagai kader muda PDIP, Gibran menyatakan akan tetap tegak lurus dengan arahan Megawati. Gibran berterima kasih mendapat nasihat dari Megawati. Saya sebagai kader PDI Perjuangan, sebagai kader muda, saya akan tetap tegak lurus sesuai dengan arahan Ibu Ketua Umum, imbuhnya. Nah, dari sini coba kita lihat komentar-komentarnya ya di sini. Kira-kira bagaimana ya? Mungkin banyak yang terjebak. Tanpa perlu menjelaskan apapun, semua orang akan paham baju Gibran tetap merah. Gaya Gibran ini memang beda. Generasi sekarang akan jauh lebih suka gayanya dibanding gaya kaku dan birokratik. Asli calon pemimpin masa depan ini. Memang keren. Kalau istilah sekolah, dia lagi tes praktikum bro. Jadi emang kudu tes case terus buat ngetes otak para netizen. Terus yang mencaci maki Gibran kemarin gimana tuh? Nggak nyaman sama Ganjar. Orasi bagian Pak Rudiatmo, semangat jas merah. Fix, kalah lagi. Ini sih, wow, sudahlah. Nah memang keren sekali ya. Saya juga sangat kaget sekali ketika relawan Gibran mendukung Prabowo Subianto, tetapi ternyata di sini sudah menjelaskan, ya memang gaya Gibran memang seperti ayahnya, Presiden Joko Widodo, yaitu yang paling penting adalah merangkul lawan-lawan dan jangan menimbulkan masyarakat terpecah belah. Itu menurut saya gaya pemimpin yang masa kini dan masa depan. Menurut saya keren lah.